Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi diskusi kita hari ini tentang pernikahan dalam Islam. Jadi bab ini adalah lanjutan dari bab yang sebelumnya, yaitu bab 8 tentang adab dalam menggunakan media sosial. Jadi saya akan bahas pernikahan dalam Islam. Jadi pernikahan adalah institusi yang sangat penting dalam agama kita, dengan banyak makna, tujuan, dan prinsip yang harus dipahami dengan baik. Mari kita jelajahi bersama-sama. Dalam bab ini, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan tentang pengertian pernikahan, menjelaskan dalil nakli pernikahan, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam, meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam, membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul, sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keturunan yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Tujuan pernikahan. Seseorang harus memiliki tujuan yang baik ketika akan melakukan pernikahan. Karena tujuan inilah yang akan mempengaruhi kehidupan setelah menikah. Tujuan menikah yang baik ialah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sakinah. Ketenteraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Untuk 3. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagaimana sabda beliau dalam kitab Sahih Muslim nomor 1401 yang di bawah itu, guys. Yang 5, untuk memperoleh keturunan yang sah. Melalui pernikahan, pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan dari negara. Menikah bukan hanya untuk bersenang-senang semata, tapi benar-benar bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala, karenanya dijauhkan diri kalian dari pergaulan bebas dan fokus belajar dan belajar. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Berikut penjelasan ringkas terkait hukum menikah. Hukum yang pertama yaitu sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Yang nomor 2, pernikahan yang hukumnya wajib ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin, sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus dalam perzinaan. Yang ketiga, pernikahan yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang nomor 4, hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Yang nomor 5, haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti
niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak istri serta keluarganya. Memilih pasangan dalam pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan di bawah ini. 1. Hartanya. 2. Keturunannya. 3. Kecantikan atau ketampanannya. 4. Agamanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih Juz 3 nomor 5090, yaitu dari hadis tersebut menjelaskan bimbingan dalam memilih pasangan mempertimbangkan 4 hal. Hanya di akhir hadis tersebut disebutkan, pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ini adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW agar dari keempat pertimbangan tersebut agar memilih karena agamanya. Mengapa memilih agama? Karena dengan agama kebahagiaan yang sejati akan dapat terwujud. Salah satunya ketika agamanya kuat, maka pasangan suami atau istri akan taat kepada Allah dan dapat memelihara dirinya. Ketentuan pernikahan. Rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan, sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sihat. Adapun masing-masing yang akan dijelaskan sebagai berikut ini. Calon suami, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami, yaitu 1. Calon suami benar-benar laki-laki. 2. Calon suami bukanlah orang yang haram dinikah bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang nomor 3, tidak terpaksa, tidak sah menikah tanpa kehendak sendiri. Yang nomor 4, calon suami mengetahui jelas identitasnya, sudah diketahui nama beserta orangnya. Nomor 5, tidak sedang melakukan ihram. Nomor 2, calon istri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri, yaitu yang 1, benar-benar perempuan. Yang 2, bukan wanita yang haram dinikahi baik karena nasab, persusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang nomor 3, jelas identitasnya, sudah diketahui nama serta yang mana orangnya oleh calon suami. Yang nomor 4, tidak sedang melakukan ihram atau sedang masa iddah. Pernikahan yang tidak sah. 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi oleh waktu, baik sebentar ataupun lama. Yang nomor 2, pernikahan sighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa memberikan mahar. Yang nomor 3, pernikahan muhalil, yaitu seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suami yang pertama. Yang nomor 4, pernikahan orang yang sedang ihram, baik haji atau umrah, serta belum masuki waktu tahallul, tidak boleh dinikah. Yang nomor 5, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu firman-Nya, guys. Yang nomor 6, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa dihadiri walinya. Yang nomor 7, pernikahan dengan wanita musyrik yang menyekutukan Allah. Berdasarkan firman Allah di bawah ini ada, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Menikahi mahram. Yang nomor 8, menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Hak dan kewajiban suami. Yang nomor 1, memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri. Yang nomor 2, memberi nafkah istri. Yang nomor 3, berinteraksi dengan istri secara ma'ruf.
Yang nomor 4, menjadi pemimpin keluarga dengan cara membimbing, mengarahkan, mendidik, memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang nomor 5, membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sedangkan kewajiban istri kepada suami adalah patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang nomor 2, memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri dan keluarga. Yang nomor 3, mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Yang nomor 4, memelihara, merawat, dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Selanjutnya, mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihlah atau saldak yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta ataupun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Selanjutnya, resepsi pernikahan. Walimatul urs atau sering disebut dengan persepsi pernikahan. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariah yang disebutkan Ahmad bin Umar al-Sadi dalam kitab Al-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena kebahagiaan atau lainnya. Selanjutnya, talak dan iddah. Talak dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan. Maksudnya di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan. Namun, hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kemaslahatan dan kemudaratan berlangsung ikatan pernikahan. Talak menjadi wajib karena cara lebih baik mempertahankan pernikahan. Sunnah apabila sang suami tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, sang istri tidak dapat menjaga kehormatan dirinya atau karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila istri dalam sedang keadaan haid. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Macam-macam talak. 1. Talak dari segi kalimat yang digunakan. 2. Talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. 3. Talak dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Masa iddah. Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Jadi ada beberapa masa iddah yang saya jelaskan kali ini. Perempuan yang hamil masa iddahnya sampai lahir anak yang dikandung. 2. Perempuan yang tidak hamil ada kalanya cerai hidup atau cerai mati. Untuk cerai mati, masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan untuk masa iddah cerai itu ialah 3 kali suci. Jika perempuan yang diceraikan sudah tidak mengalami haid, maka masa iddahnya 3 bulan. 8. Rujuk. Kata rujuk dalam bahasa Arab dengan raji'ah artinya kembali. 9. Pernikahan menurut undang-undang syarat dan rukun rujuk. Syarat dan rukun rujuk menikah yaitu balik, berakal, dan berkehendak sendiri dan bukan seorang yang murtad. Apabila orang yang merujuk adalah murtad, belum balik, dan orang yang terpaksa, maka tidak sah bagaimana dijelaskan dalam Al-Sabribini dalam kitab Mughni Al-Mujaz Muhtaj Juz 3. Sedangkan rukun rujuk bagaimana ditulis oleh Syekh Abi Zakaria Yahya bin Al-Maski dalam kitab Ra'ud Dalul Talibin ada 4, yaitu 1. Ada perceraian atau talak. 2. Orang merujuk. 3. Sighat, yakni ucapan yang digunakan untuk merujuk. Ucapan ini harus dikaitkan dengan pernikahan. Contoh raja tuki ila nikahi, aku mengembalikan engkau ke pernikahanku. Atau raja tuki ila zaujati, aku mengembalikan engkau sebagai istriku. Ucapan rujuk juga bisa memakai bahasa selain Arab. 4. Orang yang akan dirujuk.
Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemerintah Indonesia mengatur tentang perkawinan ditulis Undang-Undang Nomor 1 1974. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 juga diterangkan bahwa pencatatan pernikahan yang sah menurut agama hanya dapat dilakukan oleh petugas pencatat nikah atau PPN (pajak penambahan) yang berada di wilayah masing-masing. Perincian tentang pencatatan pernikahan diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Hal ini supaya nikah taklah terujuk beragama Islam supaya dicatat agar dapat mendapatkan kepastian hukum. Selain itu perkawinan akan mendapatkan berdampak pada hak waris sama perkalian perselisihan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 merupakan undang-undang 19 di antara perubahannya adalah perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hikmah pernikahan dalam Islam. Dari orang yang di atas, hikmah pernikahan dalam Islam adalah 1. Dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 2. Terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. 3. Terjalinnya hubungan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan perempuan. 4. Mendapatkan generasi penerus yang asli. 5. Mendatangkan pahala yang dan menjauhkan dari dosa besar zina. Terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri, membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah selesai belajar bab ini. Setelah mempelajari materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, kalian dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Kalian dapat membaca ini di file yang saya taruh di link deskripsi, guys. Jadi sudah cukup untuk pembahasan bab kali ini. Saya akan memberikan file ini di link deskripsi, guys. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you.